Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ibrahim lan ngutus sapa Allah Ibrahim ing Nabi Ibrahim. Rupane utusane Allah yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim idqala tatkalane dawuh sapa Nabiullah Ibrahim li kaumihi maring kaumi Nabi Ibrahim. Allah ngutus terhadap Nabi Ibrahim untuk menyampaikan wahyu ini. Ketika Nabi Ibrahim menyampaikan wahyu yang berupa a'budu madepo ruhaniyah sira kabeh, madepo terhadap siapa? Allah, ing Allah yang bukan nama, bukan sifat, bukan zat, tapi ana. Lah munculna ana itu berangkatnya dari anta. Anta itu masih ada dua, Pak. Ada anta, ada ana. Anta yang dimaksud engkau ya Allah. Ini belum wujud, belum wujudnya Allah, belum, karena masih ada dua. Anta iku kholik, ana iki makhluk. Nah, niki pun makhluk iki sudah terasa Allah dekat ning ngarepe. Niki makom namanya makom muraqabah, Pak. Makom muraqabah namanya. Di sini antan niki Pak ya. Makomi makom muraqabah. Makom di mana jenengan itu sudah terasa dekat Allah itu. Niki nek Kanjeng Nabi dawuh makom imannya sudah masuk di ihsan. Islam, iman, ihsan. Ihsan itu iman yang hampir benar sudah. Kalau ihsan itu sebenarnya maksudnya adalah benar, bagus. Tapi di sini ada muraqabah dulu. Makanya Kanjeng Nabi dawuh anta budallaha ka'annaka taroh. Iki nek wis bener, betul-betul bener ihsan sesungguhnya. Ketika jenengan nyembah seakan-akan bisa melihat wujudnya Allah. Fa ilam taro, apabila jenengan tidak tahu, tidak bisa melihat wujudnya Allah, maka seakan-akan jenengan iki merasa selalu dilihat oleh Allah. Lah itu loh Allah terasa dekat. Makanya mengapa di sini anta ini memunculkan dzikir sirul asrar. Belajar untuk melepaskan keakuan diri sebagai makhluk, lalu memunculkan keakuannya Allah yang segala-galanya. Yang tadinya kita makhluk merasa bisa ini, bisa itu, punya ini, punya itu, ini ditinggalkan. Akhirnya muncul hidup dalam diri jenengan keakuannya Allah yang segala-galanya. Inilah nanti kalau sudah muraqabah masuk di dalam makom makrifat. Artinya kalau sudah sampai ana ingsun, berarti yang ana makhluk fana, anta Allah fana. Jadi muncul ana siapa? Ananya Allah. Allah tadi kan anta, gitu. Yang ana itu adalah makhluk. Tadi anta itu adalah kholik, ana adalah makhluk. Sekarang kedua-duanya hilang, fana. Anta kholik fana, ana makhluk yang menyembah itu fana. Tinggal ana. Ana siapa? Ana Allah, ana kholik. Ya sudah.
Inilah namanya ahad itu di situ. A'budu do nyembah sira kabeh Allah ing Gusti Allah wattaquh lan do takwa sira hu ing Allah. Artinya Nabi Ibrahim pada saat itu menyampaikan ini tidak hanya orang tuanya saja, semua umat manusia saat itu. Kalau sekarang gini Pak, a'budullaha wattaquh iku maksudnya jenengan naiko tauhid jenengan ke anta supaya bisa ke ana. Ngaten maksudnya. Hei wong syariat wong thariqah lekaslah berhakikat supaya nanti kau bisa makrifat dateng Gusti Allah. Kalau jenengan tidak melalui jalan ini, mohon maaf secara teori mboten saged jenengan bisa kembali kepada Allah. Jenengan bisa likok datang Allah. Loh, ajaran yang seperti ini bukanya ini loh Pak, seakan-akan disembunyikan. Akhirnya kita yang bersyariat dan sudah naik bertorikoh iku mboten suluknya mboten saged ngusul-ngusul. Wis ayo jenengan ngen-ngen sing wis bertorikoh puluhan tahun. Sudahkah tanda-tanda makrifat usul nang Allah? Saya mboten ngenyek lho ya. Mboten ngenyek kok, Pak. Mboten maido mboten. Cuman mboten saged. Karena saya juga korban. Pernah jadi korban seperti itu, Pak. Mboten saged. Paling jebule suluk kita itu masuk di dalam makom belum muraqabah. Sebelum muraqabah makom mukasyafah. Ketemulah kita pada cahaya-cahaya. Ketemulah kita pada diri kita sendiri. Ketemulah kita para malaikat di alam malakut. Ketemulah kita jin iblis di alam jabarut. Ngapunten kang kathah. Kula buka mesisan, kula bukan apa merahasiakan yang dirahasiakan, enggak. Kita belum sampai, Pak. Bahkan nyuwun sewu, alam lahut, para kekasih Allah di situ itu makhluk nopo kholik toh? Makhluk toh? Berarti kita kan masih ketemu makhluk. Sab langit 1 sampai 7 dihuni para rasul utusan Allah itu loh masih sebatas alam mukasyafah sik nggone makhluk. Padahal tujuan kita suluk, tujuan kita khalwat arahnya mana? Fa'budullaha, bertemu Allah. Ada yang nggak percaya Pak kalau di dunia ini bisa bertemu Allah? Nggak ada yang percaya. Banyak yang tidak percaya. Kalau tidak percaya tolong dibuka di dalam surat Al-Kahfi ayat 110, ayat yang terakhir. Wa man kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa dan barang siapa ingin bertemu Tuhannya, liqa. Berarti kalau umat Islam namanya Allah. Barang siapa umat Islam yang ingin bertemu Allah, syaratnya di sini cuma ada 2. Apa? Falyamal amalan sholihan. Niki pandangan kita yang masih di tauhid Allah illallah dan huwa. Akhirat besok ketemuannya.
Kalau pandangan makom kita yang ada di syariat thariqah besok di akhirat. Dan karena ayatnya fal ya'mal amalan sholihan, fal ya'mal lakukanlah perbuatan yang bagus. Berarti apa? Fisik toh? Fisik. Kita yang masih di makom am, di makom syariat thariqah, ngapunten Kang Kadah, ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh fisik. Fisik. Tapi bagaimana beliau-beliau yang sudah di makom la ilaha illa anta wa ana, ruhaniyah Pak. Fal ya'mal amalan sholihan iku ruhaniyah. Apa perbuatan ruhaniyah jenengan yang dikatakan bagus? Ani budullaha waztanibut tauhid. Bercintalah kau, menyembahlah kau, memujilah kau hanya pada Allah. Condongkanlah hatimu hanya pada Allah. Wastanibu, dan tinggalkanlah atau huta selain Allah. Kalau kita bicara konteksnya iman, ngeten Pak, golongan yang sudah ditauhid anta wa ana, keyakinan beliau itu bukan terhadap saya yang ngaji muklason, bukan. Kan si makhluk. Beliau tidak meyakini hatinya tidak ada iman sing ngaji klason makhluk, mboten. Beliau memandangnya adalah alladzi asra bi anti subhanalladzi asra bi abdihi. Memandangnya itu terhadap Tuhan yang suci, maha suci sapa alladzi kang atau hidup itu. Asra bi abdihi, yang memperjalankan hambanya. Kalau kita ngomong kopi, beliau itu imannya munculnya rasa kopi tidak dari kopi. Munculnya pahit terasa itu tidak dari kopi, karena kopi itu makhluk. Beliau meyakini datangnya dari Allah. Bagi beliau makhluk itu malakum dzarraw wala naf'an, tidak bisa mendatangkan rasa pahit, nggak bisa. Niku pandangan ruhaniyah beliau Pak. Nek pandangan syariatnya tetap kopi pahit itu rasanya muncul dari kopi. Buktinya kalau tidak minum kopi tidak terasa pahit. Logika. Lu kok bisa? Dibenarkankah pandangan beliau itu bahwasanya itu datangnya dari Allah? Oke. Kalau kopi, kalau klason kendeen Pak, langsung aja kita naikkan. Sering saya katakan, kita naikkan pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngeten ya, dalam surat Az-Zumar ayat 44 sering saya sampaikan. Katakanlah Muhammad bahwasanya syafaat itu milik Allah, bukan milik Muhammad. Niki langsung yang mengatakan Kanjeng Nabi, syafaat itu bukan milikku tapi milik Allah. Saya juga nggak tahu entah siapa yang mendaulat bahwasanya syafaat itu milik Rasul. Saya nggak tahu ulama siapa, kiai siapa yang mendaulat terhadap umat sehingga umat sampai sekarang itu mempunyai keimanan bahwasanya syafaat itu milik Kanjeng. Niki Quran loh Pak. Kul, katakan Muhammad, berarti Allah menyuruh kanjeng Nabi.
lillahi ku tetep kedue Allah apa asy-syafa'atu syafaat jami'an kelawan sekabehane. Muhammad katakan segala hal syafaat dalam bentuk apapun itu milik Allah, milik Allah. Terserah jenengan imani wonten pundi monggo, biar podo-podo sadari ngene lho dulur, Gusti Allah iku al-haq yang memiliki syafaat mung wae dititipno Kanjeng ngoten lho. Terus Kanjeng Nabi untuk terhadap umat. Pemborong nitipno pekerjaan iku terhadap tukang dan kuli. Tukang kuli tidak akan bisa bekerja dandani gedong kalau tidak diberi garapan oleh pemborong ngoten lho Pak. Tapi iman tauhid yang murni adalah semua adalah lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, hanya milik Allah. Bisanya jenengan mengatakan semua milik Allah, napas iki yang bernapas Allah, mata ini yang melihat Allah, telinga ini yang mendengar Allah, sholat ini yang memiliki Allah. Apabila jenengan sudah di tauhid antawa ana, nek belum di situ masih menolak, kita masih ngaku berarti tauhid kita belum murni. Kalau belum murni berarti itu kita itu masih ada perserikatan pada yang lain, dan atau kita masih menduakan Allah dengan yang lain. Loh, pun coba Pak, sampean ngen dawe Nabi Ibrahim niki tidak hanya di surat Tauhud, surat Al-Ankabut, tapi surat Al-An'am juga begitu. Paling sederhana, waktu ibadah jenengan iki dikatakan syirik dan tidak, sampean lihat di surat itu. Al-An'am ayat 79. Tidak dikatakan wa ma ana minal musyrikin, dan saya bukan termasuk golongan orang yang menyekutukan Allah alias menduakan Allah. Apabila waktu ngibadah jenengan iki posisi ruhaniyah jenengan ini wajah tuwat hiya pun sampai tinggali, sesungguhnya ku arahkan wajah ruhku terhadap wajah Allah. Niki kan prosesi ana makhluk anta khalik. Seiring berjalannya zikir sirul asr inilah, maka kedua-duanya akan fana, hilang. Akhirnya muncullah ana Allah. Berarti mafhum mukhalafah ayat ini, kebalikan ayat ini. Kalau hati ruhaniyah jenengan itu tidak wajhiyah menghadapnya siapa? Terus ayatnya diterusno lilladzi fataros samawati wal ard, yang dikuasai Allah. Hati ini menghadapi bukan terhadap Allahnya, tapi menghadap yang dikuasai Allah, yang berbentuk fis samawati wal ardi. Fis samawati wal ardo apa? Iki kan makhluk, isine langit dan bumi kan makhluk Pak. Nek ati madhep ana kono berarti ibadah kita masih keselilitan syirik bangsa khafi. Berarti kita masih menyekutukan Allah. Sehingga ampun heran, waktu kita ibadah murni, contoh sholat, kita nggak bisa khusyuk. Ada di situ Pak. Kita zakat, jangan heran kalau hati ini masih menghadap surga.
Surga kan makhluk, pahala kan makhluk. Memang gitu Pak. Puasa juga begitu, mengharap ridhonya Allah dengan bentuk dua hal. Satu, diampuni dosanya, yang kedua dimasukkan terhadap surga. Nah itu apa bukan makhluk? Makhluk tak? Makhluk. Haji kita Pak, apa tujuan kita haji? Kalau tauhid kita masih illallah dan illahua, saya katakan kita masih menghadap makhluk ruhaniah ini. Kita masih kadang-kadang masih terselip dalam hati ini, kita ingin dimasukkan surga. Memang hadisnya begitu, mabrur ilal jannah. Allah balasnya itu, yang pantas untuk haji mabrur adalah hanya surga. Lah surga itu makhluk napa khalik? Makhluk. Memang makom kita ketika saat di situ memang gitu Pak. Cuman apa salahnya saya membuka rahasia anta wa ana terhadap jenengan supaya nilai mutu ibadah jenengan itu betul-betul sesuai dengan apa yang Allah sabdakan. Urusan purun, fal yu'min monggo, fal yakfur monggo, itu bukan urusan saya. Percaya monggo, nggak percaya juga monggo, itu bukan hak saya untuk memaksakan diri terhadap jenengan untuk beriman. Boten sak kersa mawon. Cuman satu hal yang harus kita ketahui, semua kita manusia akhirnya akan mati. Nggih mboten? Semua apa yang kita banggakan dulu, kealiman kita, dalam keluarga kita penuh dengan kemewahan apapun, udah bawa apa kita? Mobil mewah, jodoh itu royoan ahli waris. Mohon maaf, jabatan kita, pangkat kita yang kita buru lewat politik, berani untuk menendang musuh, menjatuhkan musuh politik kan gitu Pak ya, kejam. Wis saudara sendiri kita penggal demi tujuan. Wah, kemana? Ayo ngomong nek kate bongko, ojo sehat-sehat ini iki. Makanya Allah dawuh, karakter ini akan terjadi sampai mati manakala orang itu tidak lekas wa anibu ila rabbikum, kembali kepada Allah lewat jalur tauhid. Illa anta wa ana alhaakumut takasur hatta zurtumul. Lah iki nas Allah sudah dinas Pak kita. Makanya fal yu'min monggo percaya, fal yakfur monggo enggak percaya, itu hak kita masing-masing.